Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ustaz akan menjelaskan core atau garis besar kegiatan yang selama ini kita lakukan melalui video-video kita sebelum-sebelumnya. Sebelumnya kita mulai dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman sekalian, kegiatan kita adalah kegiatan berliterasi. Nah, dalam kegiatan berliterasi ini perlu kita pahami bahwa kadang ada konten dalam buku bacaan yang tidak kita ingat dan ada yang kita ingat. Nah, itu karena kita melalui beberapa proses yang berbeda ya. Mengingat sebuah konten dari buku yang kita baca itu melalui proses tertentu ya. Jadi misalnya kita membaca sebuah teks buku seperti ini ya. Bila kita hanya membaca aja, tentunya tidak akan ada informasi yang akan kita ingat. Mengapa? Karena sebenarnya otak kita itu tidak menyimpan kata-kata pada dasarnya. Pada dasarnya otak kita ini tidak menyimpan kata-kata. Yang disimpan oleh otak kita itu konsep. Karena itu dalam kegiatan literasi kita ada 3 langkah kegiatan yang saya lakukan ya. Yang pertama adalah menemukan kata kunci. Menemukan kata kunci dari sebuah teks yang kita baca. Terus kemudian menyusun kesimpulan dari teks yang sudah kita baca. Terus yang ketiga, menyusun peta konsep dari teks yang kita baca. Kenapa penting seperti ini? Karena teman-teman sekalian, menemukan kata kunci, menyusun kesimpulan dan menyusun peta konsep adalah cara bagaimana agar sebuah informasi itu tersimpan dalam ingatan kita. Seperti itu. Jadi ini sebuah proses yang harus kita lalui dalam kegiatan literasi. Karena itu setiap membaca buku atau berliterasi, 3 kegiatan ini jangan sampai kita lewatkan. Menemukan kata kunci itu kita tuangkan dalam bentuk menandai kata kunci dengan stabilo. Ini fungsinya banyak sekali ya. Fungsinya sangat banyak. Jadi menandai buku dengan stabilo itu fungsinya sangat banyak ya. Jadi diantaranya adalah ketika kita belajar atau membaca ulang buku yang sudah kita baca, kita tidak perlu capek-capek membaca ulang dari awal. Mata kita akan langsung tertuju pada kata-kata yang sudah tertandai oleh stabilo. Terus kemudian karena dulu kita sudah melakukan proses literasi ya, dengan menemukan kata kunci, menyusun kesimpulan, seperti itu ya. Akhirnya kita langsung ingat apa yang dulu kita pelajari gitu. Artinya kita tidak butuh waktu lama untuk belajar ulang. Terus kemudian menyusun kesimpulan. Menyusun kesimpulan ini biasanya harus berupa bahasa sendiri. Harus berupa bahasa sendiri atau hasil berpikir sendiri. Jadi ini penting, tidak bisa tidak bisa kita abaikan tentang hal ini ya. Kita harus berpikir sendiri. Bukan berarti melarang untuk contohan gitu, enggak ya. Tapi
Karena sebenarnya hasil berpikir sendiri untuk menulis kesimpulannya adalah cara bagaimana agar otak kita itu bisa menyimpan informasi. Bila kita sekedar nyontoh, sekedar meniru persis apa yang ada di buku atau nyontoh kesimpulan buatan teman, ya proses mental dalam otak kita mengolah informasi itu tidak terjadi. Jadi namanya proses mental namanya. Jadi proses mental dalam otak kita untuk mengolah informasi. Saya tulis saja. Proses mental dalam otak kita mengolah informasi. Ketika otak kita mengolah informasi, terus kemudian kita menghasilkan kesimpulan gitu ya, kan gitu ya. Proses mentalnya apa aja? Semuanya ini proses mental nih. Ini proses mental. Proses mental. Sampai mana tadi? Aku lali. Jadi kita usahakan ketika menyusun kesimpulan itu, kesimpulan yang kita tulis itu berupa kalimat hasil pikiran kita sendiri dan hasil dan ditulis dengan bahasa kita sendiri seperti itu. Artinya khas gitu ya, khas hasil pikiran kita sendiri seperti itu. Andainya toh nanti pada akhirnya sama dengan punya teman, ya itu nggak masalah. Yang penting ketika prosesnya itu kita tidak melakukan nyuntuh. Jadi ketika prosesnya itu kita mengerjakannya sendiri. Otak kita mengolah informasi sendiri, sehingga secara tidak langsung informasi yang kita baca akan disimpan oleh otak kita dalam long term memory, ingatan jangka panjang. Itulah pentingnya dalam kegiatan literasi itu kita mengerjakan atau melakukan proses mental, 3 proses mental ini ya. Menemukan kata kunci, terus menandainya dengan stabilo, menyusun kesimpulan, terus juga menyusun peta konsep. Nah, menyusun peta konsep ini juga sama, juga harus hasil pikiran sendiri. Jangan sampai diusahakan jangan sampai meniru. Hasil berpikir sendiri. Jangan sampai meniru orang lain. Terus kemudian dalam peta konsep itu juga kita padukan berbagai hal yang di situ sangat akrab dengan otak kita ya. Di antaranya ada apa aja? Di antaranya ada gambar. Ada warna. Terus ada apa lagi? Pola-pola ya. Pola. Seperti itu. Nah, 3 hal ini tuh sangat sangat akrab dengan cara kerja otak kita. Karena jujur sekali lagi, otak kita itu tidak menyimpan kata-kata. Seperti halnya ketika saya menyebut kata pohon. Ketika saya menyebut kata pohon, yang ada dalam kepala kalian tentu bukan huruf P, O, H, O, N gitu, tapi justru sebuah image pohon kan gitu. Jadi karena memang otak kita itu berpikirnya bukan dengan cara menyimpan kata ya, tapi dengan gambar, warna, pola, dan konsep seperti itu. Jadi intinya sekali lagi teman-teman sekalian, proses literasi itu yang kita lakukan harus melalui 3 kegiatan ini, yaitu menemukan kata kunci, menandainya dengan stabilo, terus kemudian menyusun kesimpulan, yang kesimpulan itu hasil berpikir sendiri, dan kemudian yang terakhir menyusun peta konsep, atau istilah terkenalnya adalah mind mapping ya.
dan itu pun juga harus dari hasil berpikir sendiri. Baik, itu sedikit penjelasan singkat tentang kegiatan literasi kita dalam video-video sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.